guys, hello semua. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi hari ini vlog aku sangat nggak biasa karena aku sudah ditemani satu narasumber yang sangat spesial, Novita Dwi Andari. Yeay, tantenya Tara. Ini adalah sepupuku, panggilannya Ari ya. Nah, Mbak Ari ini dia kuliah. Jurusannya Master of Public Policy di Willy Brandt School of Public Policy di University of Erfurt, Germany. Ya, yeay, dengan beasiswa DAD. Dan Mbak Ari juga di sini bareng suami kan. Betul sekali. Jadi suamiku kebetulan juga kerja di Germany tapi di Berlin. Dia kerja buat solar panel energy company. Cerita background dulu ya. Jadi aku nih sebenarnya lagi traveling 40 hari ke 17 negara, udah keliling dari Swedia turun ke bawah dan melingkar dan sampai tujuan akhirnya tuh di Berlin. Emang pengen menengok sepupuku ini gitu, dan terus kita tiba-tiba ada ide untuk membuat Q&A tentang Jerman dan Swedia gitu. Pertanyaannya sih ini ringan-ringan aja ya. Iya, betul. Ringan-ringan aja karena kita juga tidak banyak persiapan. Jadi ini dadakan ceritanya. Dadakan. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman pengen tahu lebih jauh atau pengen tahu info lain lah dari kita, terutama dari Mbak Ari yang kuliah di Jerman dan suaminya juga kerja di Jerman, boleh nanti request di kolom komentar. Karena nanti insya Allah Mbak Ari akan kunjungan balik nih ke Lund gitu ya. Siapa tahu nanti nih ada episode selanjutnya. Siapa tahu gitu. Jadi kalau peminatnya ada ya. Jadi nanti akan kita konsep dengan lebih rapi gitu. Kalau sekarang konsepnya adalah kita akan ngobrol selama sekitar setengah jam. Dan kita tadi udah menyumbang lama banget. Jadi tadi kita sudah menyumbang masing-masing 5 pertanyaan di kartu ini dan akan kita jawab secara acak gitu ya. Silahkan. Berarti aku dulu kali ya yang akan. Boleh. Aku kan bertanya tentang Jerman dulu. Wah, kenapa pertanyaan pertama langsung yang agak-agak deh. Apa tuh? Apa hal baik di sini yang pengen diterapkan di Indonesia? Oke, sebenarnya kebetulan, agak sedikit flashback balik. Aku mulai tinggal di Jerman itu April tahun 2022, jadi udah lumayan 1 tahun lebih gitu. Memang nggak sepro banyak di sini orang Indonesia yang udah hampir udah lebih dari 10 tahun gitu, tapi tetap aja aku dapat insight. Lesson dari warga Jerman di sini. Salah satunya mungkin yang pertama adalah waste management, yaitu memilah-milah sampah. Itu karena kalau di Jerman sini kita ada 4 type of bin, jadi kayak ada 4 tempat buat kita pilah sampah. Itu ada kertas, plastik, sampah rumah tangga dan sampah lain-lain. Dan aku berasa banget kayak manfaatnya dari milah sampah itu. Jadi kita bisa membayangkan bahwa sampah-sampah ini tuh bakal dikelola dengan lebih baik lagi dan lebih mudah kan, dan itu yang aku harapkan juga bisa semakin dinormalisasikan di Indonesia. Bener banget. Kalau dari kita apa? Sebenarnya ada samanya juga itu, karena Swedia emang terkenal banget juga dengan sustainability-nya kan. Jadi itu udah nggak usah dibahas deh, itu pengen banget sih. Tapi ada satu lagi, jadi di Swedia tuh gini, kita ditarik pajak gede di Swedia. Bukan kita sih, aku nggak kena pajak karena suamiku sekolah, nggak kerja di sana. Jadi kalau pekerja di sana itu ditarik pajaknya emang luar biasa besar, tergantung pemasukan. Nah, si pajak itu akan kembali lagi ke masyarakatnya, merata. Maksud aku gini loh, gak peduli kamu tuh kerjanya apa, penghasilanmu berapa, ujung-ujungnya nanti
yang didapat tuh Fasilitasnya. 11-12 aja. Tapi yang namanya pendidikan itu udah gratis dari mulai umur 6 tahun lah, 6 tahun sampai S2 itu gratis. Terus nanti S3 itu hitungannya kerja, jadi malah dibayar, bukan harus bayar. Jadi keluarga Swedia tuh mau sekolah itu nggak usah pakai mikir. Udah gitu akses kesehatan buat anak-anak sampai umur 18 tahun itu semua gratis. Terus nanti kalau pas udah di atas 18 tahun baru bayarnya pun kayak ada maksimal gitu loh, kayak dalam setahun satu orang itu nggak akan bayar lebih dari sekian. Itu murah banget. Kalau kita nggak sakit itu kita nggak akan keluar duit, jadi kita cuman akan keluar duit gitu. ketika sakit. Dan itu jumlahnya itu nggak akan lebih dari segitu gitu. Yang aku tangkap gitu dari sini, nggak peduli kamu tuh kerja apa, jadi nggak ada si kaya dan si miskin. Jadi perbedaan pekerjaan itu hanya perbedaan peran. Semua orang tuh punya kesempatan untuk mengakses pendidikan kalau dia mau sampai jenjang yang tertinggi, kemudian dia bisa bekerja atau cuman sekolah yang diwajibkan. Jadi di Swedia tuh wajibnya cuma sampai SMP loh. Terus dia kerja, itu nggak masalah, karena ya udah itu tergantung peran kamu aja. Kamu pengen berperan di mana gitu. Dan aku membayangkan kalau Indonesia bisa seperti itu, kayak gap antara si kaya dan si miskin ini bisa mengecil, itu akan oke banget sih. Tapi itu tentu dengan perjalanan yang sangat panjang ya. Mantap. Oke. Next. Nih aku ambil. Wow. Oke, ini agak mulai ringan. Oke. Sebutkan 3 barang dari Indonesia yang wajib dibawa dan ternyata susah dicari di sini. 3 barang: Hmm. guling, Itu. sapu lidi, Aha. sapu lidi buat kasur itu loh. Mhm. Satu lagi apa ya? Bidet. Ini loh semprotan buat cebok. Oh gitu. Iya. Justru yang kalau aku Hah? yang pertama rice cooker Indo. Oh, Karena aku punya rice cooker sini dan ternyata tuh tingkat kematangan nasinya itu beda. Jadi ini preferensi juga ya, Oh, iya, teman-teman. iya, Jadi oke. aku kebetulan sukanya itu kayak nasi itu yang hampir yang kayak di masakan Padang. Dan itu entah kenapa hanya bisa aku dapat dari hasil rice cooker yang aku bawa dari Indo. Jadi aku bawa rice cooker mini gitu. Meanwhile aku juga punya rice cooker lagi yang Anda beli di sini. Merek Asia juga sebenarnya, tapi bukan Indo. Tapi dia selalu hasilnya pulen, maksudnya basah gitu kayak. Even aku udah mencoba bermain di takaran air Dan berbagai macam beras. iya, itu tetap tidak sesempurna yang aku bawa dari Indo. Jadi itu satu hal menurut aku yang penting. Oke. Rice cooker. Heeh. Yang kedua buat aku justru counterpane. Kamu nggak tahu kenapa di Jerman ini lebih gampang cari minyak kayu putih daripada counterpane. Oh iya. Jadi kayak aku di Berlin kebetulan kan memang ada toko Indo juga kan ya, atau mungkin pas kayak pergi ke apotek atau apa itu biasanya memang ada massage oil itu yang memang ada khasiat-khasiat kesehatannya gitu. Tapi yang nendang buat pegel-pegel counterpane nggak ada pak, gitu. Susah nyarinya. Tuh, jadi buat aku yang ketiga counterpane. Oke. Sama yang terakhir aku setuju sih sapu lidi itu susah di sini nggak ada. Dan sekarang belum punya berarti di sini ya? Nggak punya dan aku nggak bawa dari Indo. Terus solusi bersihin kasurnya gimana dong? Jadi so far pakai tangan, pakai yang manual. Tangan jadi. Cuma aku mau komen sedikit soal yang bidet. Itu justru karena aku enggak. Sebenarnya bisa sih pakai Bisa. vakum ya. Tapi males ya tiap hari, tiap pagi vakum. Betul. Cuma yang aku mau komen dikit soal bidet itu karena kebetulan aku justru beli bidet yang Yang kayak di kamar mandi. yang pakai botol yang di pump itu belinya di Amazon. Oh iya. Dan itu ada sih. Ada ya. Oh. Kalau aku orangnya tuh males beli online gitu loh. Jadi kayak Kenapa tuh? males aja, emang kayak nggak suka aja. Enggak, ini ya. Maksudnya kalau trust issue.
Enggak, kalau di Indonesia untuk barang-barang yang udah pasti aku beli online. Cuman kalau pas di sini kayak mungkin aku mikirnya gini juga ya, aku tuh cuman akan tinggal 2 tahun di Swedia. Jadi kayak ya udahlah, terima apa yang ada di sini gitu. Iya, Gitu ya, paham. Iya, berusaha menjadi warga Swedia sesungguhnya, Bun. Nggak usah gini lah, cuma 2 tahun lah kamu. Live without bidet. Nggak usah banyak tuntutan. Nggak, tapi aku bawa bidet. Bawa. Aku bawa bidet tetap. Maksudnya Dari Indo. Dari Indo. Maksudnya aku persiapkan apa yang tahu nanti di sana akan susah. Tapi setelah nyampe sana ternyata butuh ini aku orangnya nggak yang berusaha terus cari-cari di Amazon gitu. Kalau bumbu makanan ada nggak? Bumbu makanan wajib dibawa. So far ada semua sebenarnya, cuman harganya mahal. Itu sama juga kalau di Jerman, kalau pada takut aduh nggak ada sambal, nggak ada cabai rawit atau contohnya kayak bumbu-bumbu instan, itu ya nggak perlu takut, itu di Jerman banyak. Apalagi di Jerman sih. Kemarin tuh aku apalagi di Berlin kali ya. Di Berlin kali ya, mungkin kalau yang di kampung susah juga ya. Itu toko Asianya gede banget di Berlin tuh, kayak wow. Jadi tenang saja. Di Swedia nggak ada yang kayak gitu sih guys, agak lebih terbatas pilihannya. Tapi walaupun di Stockholm di Stockholm beberapa kali ke toko Asia nggak ada yang segede itu. Karena emang orang Indonesia kan nggak sebanyak di Jerman. Iya betul. Di Swedia tuh nggak begitu banyak. Question next. Satu hal yang paling disuka dan tidak suka di negara atau kota ini. Oke, aku ya. Berarti antara boleh jawab di Jerman atau di Berlin gitu. Apa yang satu aja yang disuka dan nggak suka? Satu hal yang disuka, aku tuh suka banget di sini karena nggak tenang aja rasanya. Gimana ya? Di sini tuh mungkin karena orang tuh berasa slow living ya. Jadi dulu pas aku pertama kali datang ke sini itu aku agak kaget karena toko-toko tutup jam 8, supermarket juga tutup hari Minggu. Jujur I used to hate that. Kayak aku tuh kayak benar-benar kesel banget, kayak aduh Minggu mau ngapain gitu kan. Udah kayak mati kutu aja gitu, nggak tahu mau tidak ada kerjaan apa. Even kayak kalau misalnya toko tutup jam 8 itu rasanya tuh kayak rush banget gitu. Kalau misalnya kita selesai berkegiatan kayak aduh aku cuma punya waktu 1 atau 2 jam nih untuk ke supermarket beli kebutuhanku gitu, yang ketika waktu itu hari kerja. Tapi setelah lama tinggal di sini aku jadi sangat suka. Menurutku itu sangat menurutku sangat cukup gitu. Kayak toko tutup jam 8 ataupun supermarket tutup hari Minggu, ketika orang-orang semuanya beristirahat, aku secara mentally itu juga insightku juga, oh ini juga waktunya aku buat istirahat. Jadi udah benar-benar selesai. Jadi walaupun memang secara strategis kayak aduh butuh udah mau Minggu nih, ya udah itu udah ada kesadaran, oke, aku harus beli makanan atau persediaan sebelum Minggu datang atau sebelum toko tutup, which is itu mungkin di awal agak susah, tapi ternyata ya bisa juga gitu lama-lama. Jadi kayak udah saatnya belanja sebelum hari Minggu. Dan justru di hari Minggu itu aku benar-benar kayak benar-benar oke, ini time buat aku, nggak perlu memikirkan hal itu. Mau ke taman ayo, suamiku mau olahraga ayo. Di hari Minggu itu aku full di rumah, mau leha-leha, mau istirahat, karena mau keluar pun juga nggak ada tuntutannya mau kemana karena semua close gitu. Jadi secara itu yang aku paling suka. Bener, nggak ada hustle kalau nggak ada hustle, nggak ada. Terus walaupun memang jalannya cepet ya, maksudnya mereka lari gitu ya itu, tapi aku tidak memasukkan itu sebagai hustle culture-nya Indo gitu. Kalau hustle culture itu kan rasanya kayak sampai kalau bisa kerja sampai pagi juga kita lakukan. Kalau sampai pagi. Ada toko 24 jam kalau juga bisa. Kalau bisa 24 jam itu kan memang beda kan, beda aja kondisinya.
Tapi itu yang akhirnya aku suka itu ya, slow living. Itu yang aku suka dari Jerman ini. Untuk hal yang enggak aku suka itu ini sebenarnya agak gimana? Takut judgement. Bukan cuma kan judgement juga sih. Sebenarnya memang kalau di Jerman kalau untuk di Berlin mungkin ya terutama itu, kalau mungkin teman-teman ekspektasinya negara Eropa itu sangat bersih, sangat maju, semuanya sudah sangat teratur. Enggak juga sih, maksudnya akan tetap ada imperfection di sebuah tempat gitu, termasuk salah satunya Berlin. Kenapa aku banyak bicara Berlin, karena kebetulan aku juga spending waktunya itu juga agak banyak di Berlin kan, karena dulu aku sempat kursus Jerman dulu di sini sebelum aku mulai kuliah. Sekarang aku juga internship di sini. Even pada saat kuliah pun aku sering kesini kan nengokin suamiku. Jadi memang agak banyak memang waktuku aku habisin waktunya di Berlin, dan memang ada tempat-tempat di Berlin yang tidak memenuhi standar-standar Eropa yang biasanya orang-orang itu gambarkan gitu. Iya. Tapi yes, aku nggak benci sama sekali, tapi mungkin aku ngerasa agak kayak ini this is the reality gitu, bahwa memang nggak semuanya itu sesempurna itu, Tidak seindah yang dipost orang-orang di. Betul sekali. Kalau dia gitu gimana? Sama sebenarnya, aku juga senang si slow living ini di Lund. Dulu juga aku kaget kayak gitu kan. Apaan sih toko kok jam segini udah tutup? Mau makan, mau ngafe, mau makan di restoran gitu. Apaan kok udah tutup ya segini gitu kan ya. Cuman yang aku suka banget dari Swedia adalah sekolah anak. Bener, jadi sesuatu yang tidak bisa saya rasakan. belum. Siapa tahu nanti kan. Terus Iya, sekolah. Maksudnya apa ya? Aku merasa kurikulumnya oke. Tapi yang lebih aku suka lagi adalah gratis. Jadi nggak peduli kamu mau sekolah di sekolah lokal. Kalau di Jerman kayaknya, maksudnya di kebanyakan negara Eropa tuh kalau lokal tuh pasti gratis ya. Betul. Cuman kalau pengen yang internasional yang berbahasa Inggris itu, nah kebetulan aku itu takutnya kurang informasi. Karena kebetulan kan aku belum punya momongan, jadi untuk hal-hal kayak gitu aku belum berani. Cuman sebagai contoh deh, dulu aku kan suami juga sempat nyari di Belgia. Di Belgia itu kayak gitu. Jadi untuk lokalnya gratis, tapi untuk internasional yang berbahasa Inggris itu bayar dan itu mahal. Di Swedia enggak. Kamu mau di sekolah lokal, mau di sekolah internasional, itu semuanya gratis. Jadi aku paling suka itu. Yang paling aku nggak suka adalah musim dinginnya panjang banget di Swedia ya. Panjang banget beneran. Jadi dulu aku tuh dalam bayangan aku Eropa negara 4 musim, setahun ada 12 bulan dibagi 4. Jadi musim tuh spring summer 3 bulan, terus spring atau winter gitulah 3 bulan gitu. Ternyata nggak berlaku di Swedia. Kayak panjang banget dingin sepanjang tahun. Jadi kayak dari autumn udah dingin. Itu berapa derajat? Udah minus? Autumn tuh belum sih, kayak masih 10. Oh my god. 10, 9, 8. Autumn udah dingin, winter pasti dingin. Dan ini aku di selatan ya. Kalau Swedia Utara tuh lebih parah lagi dinginnya. Jadi di selatan nih udah paling mending. Winter udah dingin, spring masih dingin, dan summer itu sejuk. Ya kayak di Indonesia kalau sejuk gimana gitu. Sejuk 25. Ya, 25 lah paling ini paling panas. Dan nggak hanya dingin tapi juga gelap. Sedih banget. Ya itu salah satu hal yang aku nggak suka. Di Jerman juga nggak sih? Kalau di Jerman memang gelapnya itu mostly winter ya. Tapi itu benar-benar affect ini banget sih ke mood badan. Bener. Jadi ternyata
ya ini yang aku syukuri juga, ternyata aku tinggal di negara tropis tuh Betul. sebuah privilege. Betul. Karena ternyata matahari itu sangat berpengaruh ke badan. Dan Kalau produktivitas. bener. Jadi ya bayangin dalam setahun musim dinginmu lebih panjang. Iya. Matahari tuh kalau winter ya, puncak winter tuh matahari baru terbit jam 9 kalau di tempatku. Terus nanti jam 4 sore udah Iya. terbenam lagi. Di sini kan sama-sama ya, hampir-hampir Iya. kayak gitu. Jadi kayak hampir 24 jam tuh kamu rasanya lemes, pengen tidur gitu. Aku kebetulan juga sebenarnya masih agak susah di sini terkait musim tuh buat jaga produktivitas. Karena kalau mostly itu dingin dan gelap, kita tuh ngantuk. Itu benar-benar ngantuk sepanjang hari. Tapi ketika musim panas, mau dipaksa belajar, nggak bisa napas. Kayak saking panasnya, karena di sini nggak ada AC kan. Iya benar-benar. Di sini nggak ada AC, kita keringetan, nggak ada angin, kepala tuh rasanya udah kayak udah pusing, udah inilah pening gitu. Tapi satu sisi ya harus belajar juga kan, karena aku mahasiswa kan. Jadi kayak setelah juggling ininya tuh susah. Bener-bener. Kalau di Swedia nggak, musim panasnya masih oke. Masih acceptable. Tapi ya itu hanya sebentar, dalam 1 tahun tuh hanya sebentar kayak gitu. Aduh. Oke, kita next pertanyaan lain. Tadi siapa ya? Tadi degree aku nggak sih? Iya yang benar. Aku buka boleh nggak? Pilih yang aku mau. Oh boleh deh, boleh. Karena waktu kita sudah sebentar lagi. Kita bicara ini kali ya, biar agak seru. Mana tuh? Biaya hidup rata-rata per bulan. Oke. Boleh. Udah gitu dulu deh. Kalau di Swedia, dalam case seperti aku ya, Dirupiahin ke Indo langsung nih. Aku soalnya suka harus pakai iya aku kalkulator. juga. Nanti kita buka kalkulator lah. Dalam case kayak aku, karena tiap kota beda kan. Iya. Stockholm itu ibu kota dan itu mahal sekali di sana. Tapi kalau kayak aku di Lund, di kampung Lund, terus dengan keluarga gini, setelan keluarga, suami, istri, 1 anak, itu kan suamiku dapat beasiswa LPDP, kayak sekitar dapat 11.000 sek per bulan, itu kayak sekitar 16,5 juta lah, gitu. Itu cukup ternyata untuk hidup sekeluarga. Kan LPDP itu sebenarnya untuk seorang, tapi dengan catatan dapat housingnya yang murah. Ukuran housing murah tuh segimana? Nggak lebih dari setengah living allowance kamu gitu. Nah kebetulan aku nggak nyampe segitu karena kami tinggal di studio yang sebenarnya harusnya cuma buat seorang atau 2 orang, tapi kami tinggalin bertiga gitu. Kalau ternyata housingnya itu lebih dari setengah living allowance, kalian harus sombong. Itu sih. berasa ya? Itu berasa. Gitu. Tapi jadi itu tuh habis. Jadi segitu tuh habis, nggak punya spare. Jadi ya kalian harus punya spare. Misalkan kalian berangkat ke Swedia dengan beasiswa LPDP juga dengan keluarga, itu berarti kalian harus punya spare karena itu habis. Tapi kalau untuk yang sendiri, uang segitu udah oke lah. Kalian bisa jalan-jalan tipis-tipis gitu. Gitu. Tapi ini di Lund ya, di Stockholm beda lagi. Kalau di sini gimana? Oke, jadi kalau untuk DAD itu dia kebetulan monthly allowance-nya itu mengikuti dengan kebijakan pemerintah Jerman yang biasanya nerapin blok konto per bulannya buat si mahasiswa-mahasiswa internasional nih. Blok konto tuh apa dijelasin sedikit? Jadi blok konto tuh kayak akun yang dengan berisi sejumlah uang yang biasanya kalau mahasiswa non beasiswa itu mereka harus menyiapkan uang sejumlah sekian. Blok account. Iya, blok account. Oh iya, konto itu bahasa Jerman mas. Iya, blok konto. Iya, benar. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kebijakan living allowance-nya meningkat, ya berarti stipend anak DAD meningkat juga. Tapi kalau menurun ya menurun juga gitu. Kalau buat pengalamanku sih, kebetulan aku tinggal di student dorm dan itu lumayan banget. Jadi aku dapat itu untuk saat ini sekitar 900-an euro ya. Euro 900-an euro. Itu kalau misalnya 10.000 euro kan 16 juta ya. 9
900-an itu sekitar 14,4 ya, hampir 15-an, something sekian lah. Nah terus itu aku biasanya habis 300 itu untuk student dorm, itu aku masih ada 600, dan 600 itu ya udah maksudnya buat makan, buat nabung, buat bayar. Bisa nabung ya, bisa nabung dengan segitu. Bisa sih, bisa banget. Terus karena ya again ya, kalau misalnya di sini pasti udah pada tahu lah, kalau misalnya masak sendiri itu pasti jauh lebih murah daripada makan di luar gitu. Untuk belanja mingguan itu aku biasanya kayak sekali ke supermarket buat aku sendiri itu aku biasanya habis 30 euroan. Itu kali 4 sekitar 120, dibulatin 150 lah. Nah itu 150 tambah 300 tadi udah 450 buat biaya hidup. Nah terus pulsa itu kebetulan aku memang ada paket data, walaupun sebenarnya kalau misalnya mahasiswa di lingkungan kampus dan juga dorm itu udah free internet sepuasnya. Cuma karena aku memang ada langganan sendiri ya, aku memang budgetin sekitar 10 euroan buat itu, murah ya. Nah terus kalau di Jerman ini kebetulan kalau memang ada lagi promo, contohnya kayak Deutschland Ticket itu sekarang lagi ada 49 euro. Nah itu kalau biasanya student itu udah disubsidi juga dari uninya, jadi aku nggak perlu bayar 49, jadi cuma sekitar nombok 20-an, dan itu aku udah bisa travel through Germany. Iya benar. Itu kalau student tuh harus memanfaatkan ini ya, promo student banyak banget. Betul banget, banyak banget. Dan benar harus digarisbawahi tadi, aku cukup duit segitu itu karena masak terus. Betul. Kalau jajan di luar gak dapat. Kalau mau Gojek kayak di Indo tekor juga. Iya, nggak bisa. Nggak masuk. Indian tetap harus masak. Harus masak sendiri. Aku tuh paling sebulan tuh sekali makan di luar. Oh gitu. Iya. Bisa ya? Bisa. Nggak, kalau aku soalnya aku hobi makan. Dan juga aku sering beli kopi kan. Padahal sebenarnya di sini juga beli mesin kopi juga murah kok ini sendiri. Ya, jangan tiru saya ya teman-teman. Oke. Terus, apakah waktu kita udah habis? Satu pertanyaan terakhir kali ya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Oke nih. Mau milih lagi atau? Oke, aku pilih ya. Boleh. Susah nggak jadi muslim di sini? Kalau di Jerman itu nggak susah ya, maksudnya nggak susah di sini. Karena terutama kalau misalnya kayak di kota-kota besar seperti Frankfurt, Berlin, Munchen itu yang banyak orang Indonya, komunitas Indonya itu, komunitas muslimnya itu juga yang Indonya juga kuat gitu. Even kayak di Berlin itu ada masjid Indo khusus yang kalau misalnya sholat Jumat, sholat Id itu ceramahnya itu pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau ingin merasakan experience internasional itu juga banyak banget, mulai dari yang Turki, Afghanistan, Lebanon itu udah Persia itu banyak banget ininya masjidnya juga banyak, orang-orangnya juga banyak di sini. Dan kalau misalnya memang aku kayak tahun kemarin pengalaman Idul Adha ikut sholat bareng orang Turki, ya walaupun memang ceramahnya pertama bahasa Jerman, habis itu ditranslatein bahasa Turki, sama-sama agak roaming ya gitu. Tapi ya in terms of menjalankan kewajiban sebagai muslim ya nggak perlu takut. Even kayak mulai dari cari makanan halal itu gampang di sini. Gampang. Itu toko-toko daging itu yang ada hampir di setiap sudut itu. Kebetulan kalau di Berlin ya again. Tapi enggak sih, kayak di kotaku di Erfurt itu juga komunitas muslimnya kuat banget. Dan aku sering banget kalau makan di tempat orang muslim itu kayak digratisin gitu. Bener-bener. Jadi apa ya? Digratisin maksudnya dikasih ini ya, bukan bonus. Iya, bonus, dikasih bonus. Jadi gini, mungkin kalau kita di Indonesia tuh karena mayoritasnya muslim, jadi kayak udah biasa itu gitu. Tidak spesial. Itu nggak spesial, kayak ya udahlah gitu, udah banyak gitu. Tapi kalau di sini tuh kayak kalau ketemu sesama muslim tuh entah misalkan kita jajan apa dikasih bonus, terus banyak gak sih
kayak aku kemarin nginep Iya. di Roma, Iya. itu yang punya hostelnya tuh Iya. Muslim. Aku pas pulang dikasih cenderamata Roma gitu Iya, loh. iya, iya, iya. Kayak, Bagus banget lagi. Sering Hmm. kayak gitu. Aku pernah waktu itu makan di kayak di restoran Lebanese gitu, tapi yang jual kebetulan orang Afghanistan. Itu aku buka puasa di situ. Nah, itu waktu aku pas lagi nunggu makanan itu sampai diperhatiin banget sama mereka, sampai kayak tunggu ya, belum buka, belum azan gitu. Terus pas azan mereka langsung ngasih aku kurma, minum, dan itu free, kayak aku nggak pesen gitu, kayak nggak apa-apa. Yang aku seneng banget di Berlin adalah Aha. nemu masjid yang gampang ya. Gampang banget. Gampang. Kayak misalkan aku nggak khawatir gitu mau jalan-jalan tapi ada waktu sholat di antara waktu sholat, karena tinggal cari di Google Maps kayak ada masjid di sini, ada masjid di sini, banyak banget gitu. Kalau di lu di mana? Kalau di Lund nggak susah juga sih sebenarnya, Oh, nggak susah juga. tapi sedikit menantang. Oh, gimana tuh? Menantangnya gini, kalau untuk orang-orangnya mereka nggak ada masalah, maksudnya kayak ini mungkin sering ada berita-berita kalau di Swedia tuh Oh, yang kayak rame. berita kemarin yang kebakaran itu. Iya, itu itu gimana? Islamophobia Oh ini. iya, itu gimana tuh? Nah itu aku tuh nggak pernah merasakan pengalaman pribadiku, aku nggak pernah merasakan hal seperti itu. Untuk urusan makan juga gampang. Ada restoran halal, terus ada logo halal loh. Kalau kita belanja supermarket gitu, terus kalian pengen yang halal gitu, perhatiin aja ada kok logonya gitu. Emang dia kecil, nggak kayak kita yang logonya agak gede ya halal gitu. Kalau dia kecil gitu emang. Iya. Cuman kalau di Lund karena kota kecil pilihannya pasti terbatas gitu. Tapi kalau di Lund tuh misalkan pengen variasi yang lebih besar, bisa ke Malmö atau ke Helsingborg, itu mereka lebih besar, jadi pilihannya lebih banyak, lebih beragam lagi untuk menu-menu makanan-makanan halal, mau restoran, mau produk-produk. Nah yang susah adalah masjid. Oh gitu. Nah, jadi emang terbatas. Di Lund tuh cuman ada 2 apa 3 gitu kalau nggak salah. Jadi kan susah mau sholat tuh. Iya. Aku kalau di Lund kayak mau pergi tuh aku ngitung-ngitung dulu nih. Ini aku ngejar nggak nih sholat di rumah gitu. Tapi bukan nggak ada solusi sih. Misalkan kita emang harus keluar ya bisa sholat di taman. Iya. Nah, jadi pede aja sholat di taman. Gitu. Oke deh, segitu dulu Q&A-nya. Semoga bisa memberikan informasi. Yang bermanfaat, menarik. Mungkin teman-teman nanti akan tertarik untuk entah kuliah atau kerja atau tinggal di sini atau jalan-jalan lah. Bener banget. Gitu. Pokoknya Boleh drop ini nggak? apa? Kalau misalnya mau tanya-tanya gitu. Oh iya kan, boleh. Pokoknya kalau ada pertanyaan, pengen request apalagi gitu, terutama tentang Jerman. Kalau Jerman ya, kalau ternyata Swedia. Kalau Swedia juga boleh, kan ini channel aku. Drop pertanyaan yang kalian pengen request aja. Mudah-mudahan nanti kita bikin lagi yang kedua ya. Betul sekali. Oke, dadah. Dadah. Udah ngantuk kan aku kasihan.